Gue fine kehilangan itu semua, tapi jangan kerjaan yang udah gue kerjain lu hilangin duitnya gitu. Gue kerja pakai tenaga anjing. Beberapa hari ke belakang gue hampir aja mengambil keputusan yang menurut gue aneh gitu ya. Tapi gue hampir mengambil keputusan yang aneh, tapi gue pengen. Mari kita bahas di podcast, atau lebih tepatnya siniar belasan menit. Ada ambulan lewat, lu mungkin bisa denger lah ya. Gue gak tahu, tapi semoga aja mereka akan baik-baik aja. Oke, yang gue maksud keputusan yang aneh tapi gue pengen adalah gue pengen resign. Gue pengen mengundurkan diri dari pekerjaan yang sekarang. Dan itu terjadi di tanggal 5. Sekarang tanggal 7, berarti 2 hari yang lalu. Gue langsung ngabarin Korwil, area koordinator. Gue langsung ngabarin kalau gue mau resign. Gue bilang, "Pak, gue resign bla 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 bla." Gue bilang gitu kan. Terus gue langsung ngasih tahu ke atasan gue. Gue bilang gue mau resign. Dan setelah itu dia langsung bilang, "Jangan, kagok," katanya. "Tanggung." Gue mikir tanggung kenapa gitu kan. Terus dia langsung ngejawab, dia langsung ngasih alasan, dia langsung ngasih penjelasan kalau lu hari ini resign, lu gak akan bisa dapet duit yang lu mau. Di pikiran gue, tadinya gue mau resign adalah karena ya gue mau menjauhi dari neraka gitu. Karena seperti yang lo tahu, gue sekarang lagi ada di neraka dan gue mau keluar dari neraka ini gitu. Kenapa gue bilang neraka? Gue akan buka-bukaan aja. Gue digaji 3.350.000. 3.350.000 di kota Bandung, yang seperti yang lo tahu, Bandung adalah kota wisata. Bandung adalah tempatnya pariwisata, jajanan dan segala macamnya. Plus di sini semua serba mahal. Dan 3.300.000 menurut gue nggak masuk akal sama sekali dengan apa yang gue kerjain. Banyak orang mengerjakan satu hal dan dia digaji dengan begitu besar gitu. Mungkin tanggung jawabnya cuma satu gitu. Dia ngerjain satu hal, tapi dia digaji dengan seenggaknya 4 juta atau 4.500.000 lah. Menurut gue 4.500.000, 4 juta udah sangat-sangat besar. Menurut gue 3.350.000 lu harus ngerjain kasir, lu harus ngerjain pramuniaga gitu, lu harus ngerjain banyak hal, lu harus mikirin banyak hal, lu harus bayar kehilangan barang yang ada di toko lu yang mana itu nggak lu perbuat sama sekali. Lu harus bayar barang yang mungkin temen lu ambil, lu harus bayar atas apa yang lu nggak lakuin, dan itu hampir 500-700.000 per bulan dari 3.350.000. Maksud gue mending kerja apa kek gitu, maksud gue, dengan tanpa dipotong gaji gue sama sekali. Dan gue sekarang harus menghadapi pekerjaan yang seperti ini, tuntutan yang seperti ini, melakukan hal seperti ini, itu dan lain hal dengan satu kerjaan yang banyak plus jam kerja yang gak teratur. Di pintu ketulis jam 7 buka, jam 22 tutup, tapi gue kenyataannya jam 23 tutup dan jam setengah 7 harus buka. Menyalahi aturan perusahaan, dan yang menyalahi tersebut adalah bajingan yang mempekerjakan kita dengan gak layak gitu. Maksud gue udah mah 3.350.000, kita harus ngerjain banyak hal, kita harus berhadapan dengan uang palsu, kita harus berhadapan dengan orang Chinese yang jujur aja gue gak suka, karena mereka sangat-sangat, gue gak rasis, tapi kenyataannya gitu. Tanya sama banyak orang di sini yang jadi kasir, kalau menghadapi orang Chinese tuh gimana. 200 perak aja dipermasalahin, 100 perak aja dipermasalahin. Maksud gue, buat apa 200 perak? Gue yang gajinya 3.350.000 yang dipotong 200, 300, 400, 500, 700.000 per bulan, gue masih tutup mulut. Hampir 9 bulan gue gak mempermasalahin hal itu, dan lu sekarang mempermasalahin 200 perak. Anjing. Gue kemarin mau ngambil keputusan untuk resign karena hal-hal tersebut. Gaji gue sebegitu kecilnya masih aja dipotong, plus minusan kasir yang mungkin seharinya 50.000, 30.000, 15.000. Mungkin kesalahan gue pribadi memang, atau mungkin ada orang yang ngambil, atau teman kita sendiri yang ngambil. Dan itu kejadian beberapa bulan akhir-akhir ini, beberapa bulan tersebut, kejadian teman kita sendiri yang ngambil di kasir kita uang setiap kali kita jadi kasir. Kerjaan apa ini, macam apa ini? Dan ketika gue mau keluar, gaji gantung gue, gaji yang harusnya diterima karena gue menyelesaikan satu hal gitu. Gaji gantung, lo ngerti gaji gantung gak sih? Gue gawe, jadi gini, tanggal 5 gue masuk, gue gawe per 1 bulan, di tanggal 1 ke depannya, tanggal 1 bulan ke depannya, gue digaji cuma 1.100.000
Padahal gue tanggal 5 masuk. Dan katanya pembukuannya dari tanggal 5 ke tanggal 15. Jadi dari tanggal 15 ke tanggal 15, 15 ke tanggal 15. Gitu katanya. Artinya gue masih punya gaji gantung gue yang dari tanggal 15 ke tanggal 1. Yang mana kan tadi gue dibayar 1.100.000 itu adalah karena gue beberapa hari kerja gitu, dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Dan sekarang gue punya gaji gantung gue nih dari tanggal 15 ke tanggal 1, mungkin 2 juta. Tapi karena gue mau resign di tanggal 5, gue gak bisa dapetin duit tersebut karena katanya gue harus resign di tanggal 1. Sekarang gue mau resign di tanggal 1 Februari ke depannya. Ini kan Januari ya. Gue mau resign di tanggal 1 Februari bulan depan gitu misalnya. Yang mana seperti yang lu tahu, gue mau resign ini karena uang kan. Kalau gue resign di 1 Februari itu artinya gue hampir mendekati ke Lebaran. Lebarannya orang Islam dibayar per 1 kali gaji THR. Kalaupun gue nggak setahun di sini, gue mungkin dapat 2 juta sampai 2.500.000 sekian lah. Dan gue nggak akan dapetin itu. Plus, gue harusnya ditandatangan kontrak setelah Lebaran. Bulan 5 gue tanda tangan kontrak, artinya gue dapet duit lagi 3.500.000 1 kali gaji gue. Kalau gue resign hari ini, gue gak akan dapetin itu semua. Boro-boro itu semua, gue gak akan dapetin gaji tanggung yang udah gue kerjain. Nyet, gue kemarin resign di percetakan, beberapa minggu setelahnya pun gue minta gaji gue itu diturunin gitu ke bos gue, yang mana itu personal, bukan perusahaan, dan masih dibayar dengan layak gitu. Seharinya gue berapa dikali beberapa hari gue kerja, setelah itu gue resign, gue dibayar oleh personal, yang mana itu berarti profesional. Sekarang perusahaan yang begitu profesional ini gak mau ngegaji gue atas beberapa hari yang gue kerjain, mungkin beberapa minggu. Itu gak make sense buat gue. Sekarang kalau gue mau resign di Februari, dan ketika gue resign Februari, gue akan menghilangkan uang yang harusnya gue dapetin, yaitu adalah duit lebaran plus duit tanda tangan kontrak, iya kan? Gue fine kehilangan itu semua, tapi jangan kerjaan yang udah gue kerjain lu hilangin duitnya gitu. Gue kerja pakai tenaga anjing. Emosional sekali, gue benar-benar emosional karena gue orang yang nggak bisa nerima dicurangin. Oke? Gue bukan orang yang nerima dicurangin oleh siapapun, oleh apapun. Itu aja untuk hari ini. Gue Fauzi, gue pamit dan bye bye.